Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal khizyul 'adzim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qalu nahnu ansarullah fa amanat ta'ifah min bani Israil wa kafarat fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang layak dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala, yang layak disyukuri hanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada manusia terbaik. Kalau ditanya manusia terbaik siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, siapkan pertanyaan ya. Kita akan membaca bab 16. Berarti baru 16 kali kita ketemu bab ini ya, buku ini ya. Ya, sebelum itu mungkin silahkan direnungkan, dibaca bukunya dari awal sampai akhir. Ini agak panjang ya, ada 17 halaman kalau di sarahnya. Kalau di bukunya ada berapa halaman? Di buku kuning. Ya, ini bisa sampai besok. Bisa. Bisa durasinya panjang, ngalahin YouTube-nya itu Deddy Corbuzier ya. Deddy aja paling 1 jam ya, ini bisa 24 jam. Cuma nggak mungkin kita baca semua ya, kita ngirit energi ya sepintas saja gitu ya. Baik Bapak Ibu semua, judulnya adalah Al-Amru bil Muhafadzah 'ala Sunnah wa Adabiha. Perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Adab-adabnya ya. Oke, jadi ada perintah ke kita agar kita itu dalam melaksanakan kehidupan ini selalu mengikuti sunnah, selalu mengikuti adab-adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya boleh simpulkan, sunnah Rasul itu intinya sesuatu yang simple. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak simpel biasanya bukan sunnah, gitu ya. Kalau sunnah Rasul itu pasti sehat. Kalau di luar itu pasti bukan sunnah. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul itu pasti menyehatkan, pasti memudahkan,
pasti membahagiakan. Kalau menyulitkan ya biasanya bukan dari sunnah gitu. Sebetulnya gampang ya, jadi mendetek ini benar enggak gitu. Seperti saya hari Minggu lalu, ya memang harus dicek hadisnya ya. Kadang-kadang hadis itu banyak yang hadis palsu ya, hadis maudhu. Minggu lalu saya ngisi di satu tempat, saya baca satu hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Apa itu? Doa itu adalah apa? Puncak atau intisari ibadah. Setelah selesai acara ada yang ngadep ke saya, Ustaz, tadi yang dibaca hadisnya enggak sahih itu. Selama ini kan para penceramah sering baca itu ya, ad-du'a'u mukhul ibadah. Oke Pak Haji, saya cek. Nah, lalu saya cek aja di Google. Sekarang itu ngecek hadis itu gampang Google, tapi ngeceknya pakai bahasa Arab. Jangan pakai bahasa Indonesia pakai politik. Gitu ya. Jadi menurut nggak sahih ini ya. Kalau Arab itu pasti itu ya. Sihatu hadis ad-du'a umuhul ibadah. Ternyata ini hadisnya dhaif. Yang sahih adalah ad-du'a'u ibadah. Nah, gitu ya. Ingat-ingat ya. Ad-du'a'u ibadah. Karena seringkali kalau para penceramah itu dia menyampaikan hadis kadang tidak sahih, tapi kalau yang tidak sahih itu biasanya hiperbol. Biasanya hiperbol ya. Jadi sesuatu yang tinggi sekali. Ya, itu biasanya tidak sahih ya. Sesuatu yang wah apa namanya ngawang-ngawang itu ya. Itu katanya biasanya tidak sahih. Termasuk hadis-hadis seperti di bulan Ramadan kan suka ada tuh malam pertama sholat tarawih pahalanya ini, itu menurut pandangan para ahli hadis itu tidak sahih. Tapi nggak apa-apa kalau mau untuk penyemangat gitu ya. Jadi beda sekali antara ad-du'a umuhul ibadah dengan ad-du'a'u ibadah. Doa adalah intisari ibadah, pokoknya ibadah, dengan doa adalah ibadah. Nah, ini dampaknya banyak. Kalau ad-du'a umuhul ibadah, yang penting banyak doa. Tapi kalau ad-du'a ibadah, doa itu bagian dari ibadah. Jadi ibadah itu banyak gitu ya. Ibadah itu banyak. Itu ya, itu terkait dengan hadis. Maka sekedar saran, memang kalau dengerin sesuatu itu harus dicek lagi. Maka dalam Islam itu ayat pertamanya apa? Iqra, baca, bukan dengarkan ya. Allah tidak bilang isma, tapi Allah bilang iqra. Karena saya pernah ngecek juga, ada satu penceramah nasional ya, terkenal. Dia cerita tentang bahwa Nabi Muhammad itu tidak mungkin dia tidak bisa baca tulis. Saya kira begitu ya. Dalilnya apa? Kata beliau, dalilnya adalah kata Ibrahim. Di dalam Al-Quran ada kata Ibrahim. Ibrahim itu ada di satu surat yang tidak pakai ya. Ibrahim, himnya nggak pakai ya. Itu katanya ada di surat Ibrahim. Nah, setelah saya cek, ya mungkin lupa atau gimana, ternyata yang nggak ada ya-nya itu ada di surat Al-Baqarah. Dan itu pembahasannya banyak sekali ya. Tapi memang searchingnya harus pakai berbahasa Arab ya. Mungkin yang bahasa Indonesia juga ada, tapi saya cek
Kalau yang besar itu banyak tuh pembahasan itu. Udah 10 menit ya. Kita 20 menit aja ya. Nah, oke. Baik Bapak Ibu, yang bagi iltizami ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa takriran. Kita itu harus mengikuti apa yang sahih dari Rasul, baik perkataan, perbuatan atau ketetapan. Karena Rasul adalah uswah. Apa itu uswah? Tauladan wal qudwah liman amana billahi wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Walidzalika kullu turuq, kalau orang Jawa nggak mau bilang ini, kullu taraik masdudah illa ma fataha Allah bi amri minallah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seorang muslim, seorang yang beriman, katanya harusnya ngikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibuka aslinya langsung ayat ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan kepada Rasul, apa yang Rasul bawa, ambil, dan apa yang Rasul larang, jauhi. Itu aja ya, gampang ya. Jadi apa yang Rasul perintahkan, lakukan, kalau enggak, jauhi. Yang kedua langsung ayat lagi ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini dalam Quran surat An-Najm ya. Tidaklah Rasul itu berbicara dari nafsu, karena ia adalah mendapatkan wahyu ya. Karena perkataan Nabi itu mendapatkan wahyu. Ayat yang ketiga, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kalian, yaitu dosa-dosa kalian. Jadi kalau Anda mau dibilang cinta Allah, ikutilah Rasulullah, gitu ya. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kalian. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Itu ada di situ ayatnya? Ada. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Gitu ya. Apa artinya? Maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman, sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Tsumma yajidun fi anfusihim harajan, kemudian tidak ada apa? Keberatan di dalam diri mereka. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sebenar-benar menerima. Jadi kalau kita ada satu masalah, kembali kepada Rasulullah, kira-kira begitu ya, kepada Al-Quran dan hadis, kedua itu. Kemudian ayat selanjutnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian tanaza'tum apa? Jika kalian berselisih pada satu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Man yuti'illah faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, man yuti'ir Rasulah faqad ata Allah, maka ia telah taat kepada Allah. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim siratillah. Dan sesungguhnya engkau pasti memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, siratillah, yaitu jalan Allah.
Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Hati-hatilah orang-orang yang tidak menepati perintahnya, antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Mereka akan mendapatkan fitnah dan azab yang pedih. Wadhkurna ma yusla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ini ayat apa nih? Sebutkanlah, wadhkurna, sebutkanlah wahai perempuan ya. Ma yusla fi baitihi, fi buyutikunna, apa yang kalian baca di rumah-rumah kalian. Wahai para ibu, min ayatillah, dari ayat-ayat Allah wal hikmah dan hadis. Nah, udah ya, ayatnya udah semua ya. Ada berapa ayat tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atau 11? Antara 10 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Nah, ini agak jarang nih. Pengarang kitab ini menyebutkan ayat yang banyak nih di dalam bab ini banyak sekali. Oke, kita baca hadis yang pertama. Udah 16 menit ya. Fal awal an Abi Hurairah. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'uni ma taraktukum. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Muttafaq alaih. Ini hadis sangat sahih ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Da'uni." Tinggalkanlah oleh kalian ma taraktukum, apa yang telah aku tinggalkan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim. Karena kerusakan orang sebelum kalian itu karena banyak bertanya. Gitu ya. Katanya jangan banyak bertanya. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan berbedanya mereka dari nabi-nabi mereka. Apa berbeda di sini maksudnya? Tidak sesuai ya. Menyalahi nabi-nabi. Fa idza nahaitukum, maka jika aku melarang kalian an syai'in fajtanibuhu, kepada sesuatu jauhilah. Wa idza amartukum bisyai'in, dan jika aku perintahkan kepada kalian, fa'tu, laksanakanlah minhu, darinya, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Oke, apa maksud daripada hadis ini? Yang pertama adalah al-amru bi tarki su'al an syai'in lam yaqa khasyatan an yanzila bihi wujub aw azimah li anna kasrata soal tusil la ta'qidil masail wa tafri'iha wa taftah bab asyubhat al-mufdiyah ila kasratul ikhtilaf alladhi yafdi ilal halak. Jadi katanya jangan banyak tanya. Kalau Nabi begini laksanakan, kalau nyuruh. Kalau Nabi larang, tinggalkan. Nah, kira-kira begitu. Memang kalau dalam Quran yang banyak tanya itu siapa? Bani Israel ya. Nah, itu dalam Quran ada kan? Wa idz qala Musa liqaumihi. Wa idz qala Musa ya qaumi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Kan ada itu yang itu kan? Qalu atatahiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ulana rabbaka, gitu kan? Kata Bani orang Israel ya. Kata Bani Israel, qalu ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Coba Musa tanya lagi tuh. Seperti apa? Tanya lagi, warnanya apa? Nah, itu. Jadi banyak tanya. Begitu ya. Jadi jangan banyak tanya.
dalam arti pertanyaan-pertanyaan yang ini ya tidak berfaedah ya. Tapi kalau habis kajian nanya itu boleh. Tadi ya. Itu bertanya karena ini kan belum dibaca semua. Ini yang udah jelas ditanya lagi. Allah perintahkan untuk nyembelih baqarah, sapi betina. Tanya lagi, sapi betinanya kayak apa? Ente bohong ya, kayak gitu. Kalau dari Nabi ya laksanakan. Yang kedua, wujub bitarkim kulli manhin anhu idza kana nahi jaziman li annahu la masyaqqa fi tarkihi wa lidzalika kana nahyu anhu amana. Ini nih. Katanya kita wajib meninggalkan yang dilarang secara total. Misalnya dilarang merokok. Tinggalkan secara total. Merokok haram kan? Kata MUI haram. Kata Pak Asep haram. Masih ada yang merokok. Merokok itu haram. Nah, kata MUI ya. Muhammadiyah juga bilang haram. Katanya di atas 80% ulama mengharamkan. Tinggalkan. Enggak boleh. Saya hari ini biasanya 2 bungkus, hari ini tinggal sebungkus, enggak begitu. Kalau yang dilarang itu harus total, katanya gitu ya. Kalau meninggalkan yang dilarang itu harus total. Ya Pak Ustadz, kemarin 2 bungkus, sekarang sebungkus. Enggak begitu, total. Ya saya ngomong gitu karena saya enggak merokok ya. Nah, teman-teman saya perokok, keluarga saya juga para perokok. Ya. Kadang-kadang merokok itu lupa, kadang-kadang ya yang perlu nggak dibeli, rokok dibeli. Kadang-kadang gitu ya. Kalau orang udah candu itu begitu. Fa'lul ma'mur bihi qad liyalzaminhu masyaqqah lidzalika walidza kana al-amru bihi ala qadril istita'ah. Ada udah 22 menit ya. Melaksanakan yang diperintah mah justru sedikit-sedikit. Sesuai dengan kemampuan. Misalnya jamaah al-hakim satu hari baca Al-Quran berapa ayat? 1 juz. Nah, ya sesuai kemampuan aja. Mungkin besok naik 2 juz. Jangan turun ya, naik. Karena dalam Islam itu enggak ada istilah turun. Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia beruntung. Kalau hari ini sama, rugi. Nah, gitu ya. Yan bagil insigol bil alham al muhtaj ilaihi ajilan amma la yahtaju ilaihi fil hal. Kita harus mendahulukan yang paling penting katanya ya. Yang paling penting dulu baru kemudian yang lainnya. Yan bagi alal muslim an yabahasa amma jaa anillah. Muslim itu harus mencari mana yang datang dari Allah. Mana yang datang dari Rasul, kemudian dia memahaminya, itu ya, kemudian dia melaksanakannya, kemudian dia meyakininya, itu ya. Jadi kita itu harus terus belajar mana yang diwajibkan, mana yang tidak, mana yang disunahkan, mana yang tidak. Terus kita tahu mana sunnah mau tidak dari mana? Ya bisa dari dengerin kajian, bisa dari baca ya. Sebetulnya yang paling tinggi derajatnya ya baca ya. Kalau dengerin itu, makanya saya suka ngelihat ya YouTube misalnya berapa menit? 5 menit. Itu kalau nggak yang disukai kan capek banget. Baca 5 menit capek banget, dengerin ya. Tapi kalau coba baca, saya ada 1 halaman, kita bisa baca cepat. Nah itu. Meskipun ada aplikasinya Pak Adi ya. Kalau mau ngecek satu YouTube, kita ini aja pakai aplikasi itu nanti ada rangkumannya. Bisa juga belum coba tuh ya.
Ya, itu yang pertama, hadis pertama, kedua aja ya. An Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an qala wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izah balighah wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu waktu memberikan mau'izah. Mau'izah itu apa? Nasihat, tausiah yang sangat luar biasa yang membuat hati bergetar, yang membuat mata bercucuran. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izah wada' fa'usina. Rasulullah, sampean kok tausiah kayak mau pergi. Sebentar lagi mau pergi meninggalkan kita, kata para sahabat ya. Qala usikum bitaqwallah, kata Rasulullah. Kata para sahabat, tolong kasih wasiat ke saya wahai Rasulullah. Kalau kita kan wasiatnya apa? Tolong itu tanah di sono ya. Kalau Rasulullah enggak, usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada kalian takwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Dengarkan, taatilah meskipun pemimpin kamu adalah seorang hamba sahaya. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena kalau kita hidup panjang katanya, siapa yang hidupnya panjang maka akan menemukan perbedaan yang banyak. Jadi umat Nabi itu akan banyak perbedaan. Maka jangan aneh kalau di YouTube itu beda. Misalnya tentang Palestina aja beda-beda kan? Beda-beda itu. Ada kelompok ini, ada kelompok ini. Beda-beda. Itu jangan aneh. Fa'alaikum bisunnati. Kalian harus berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah-sunnah khulafa'ir rasyidin al-muhaddayin. Addu 'alaiha bitawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'ah dolalah. Karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini gara-gara ini banyak perbedaan nih. Ada yang bilang maulid bid'ah ya kan? Kan gara-gara hadis ini nih. Setiap yang bid'ah itu dolal. Tahlil bid'ah ya gara-gara hadis ini. Enggak, ada yang bilang enggak, ada yang bilang bid'ah. Itu gara-gara ini hadis ini. Lalu kita biasanya gimana ya? Biasanya tergantung kita lahir. Itu Pak Ustadz Heru ya. Kalau kita lahir bapaknya Islam, biasanya Islam kan. Bapaknya suka tahlil ya tahlil, kan begitu. Lalu bagaimana caranya? Ya setelah kita gede ya cari dalil-dalilnya gitu kan. Kenapa tahlil? Ya ini dalilnya kan ada. Kenapa tidak? Ya ini dalilnya. Kenapa maulid? Ini dalilnya. Kenapa tidak? Ini dalilnya. Tidak apa-apa. Saya kebetulan pas zamannya maulid itu khutbah di satu tempat yang banyak tidak ngadain maulid. Saya kan kasih judul. Ustaz, judulnya apa? Maulid membentuk, ada kok di YouTube ada. Maulid mengikuti akhlak, ibadah, ilmu Rasulullah SAW. Kata ininya DKM-nya, Ustaz, di sini banyak yang gak ada maulid. Saya ganti ya kata maulid. Enggak apa-apa, ganti aja. Gitu. Jadi kalau tahu ya yang maulid ya ada dalilnya, yang enggak juga ada. Sama aja ya. Yang tahlil ada dalilnya, yang enggak juga ada dalilnya. Yang enggak boleh itu ya saling menyalahkan aja kan. Iya kan? Yang enggak tahlil menyalahkan yang tahlil. Yang tahlil menyalahkan ya sama aja kan. Jadi salah semua jadinya kan. Itu. Apa maksud daripada hadis ini? Apa ini? Mana ya hadis ini? Yan bagi 'alal wa'id ay yajmala wa yafsah fil ijmal. Seorang yang memberi tausiah itu dia harus pandai-pandai katanya ya, menyimpulkan sesuatu
Laqad utiya Rasulullah SAW jawami al-kalim fama taraka min khairin illa wa amara ashabahu bih wa ma taraka min sayyi'in wa qad naha anhu faqad jama'a fi wasiyatihi kullama yatajihul mar'u fi dunyahu wa akhiratahu. Jadi ini perintah dan larangan di sini di dalam hadis ini katanya udah mencukup segala hal. Ya gara-gara hadis ini kan segala hal. Ya kan? Kalau saya karena orang bahasa Arab ya, bid'ah itu artinya apa? Kreatif. Bid'ah itu kan kreatif artinya ya. Jadi kalau Anda kreatif itu bid'ah. Iya kan bid'ah. Kok orang sakit hati disebut bid'ah ya? Enggak apa-apa kan. Saya membuat sesuatu namanya bid'ah. Bid'ah itu artinya kreatif. Kalau ada yang kuliah di pendidikan namanya ada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu ada 6 level. Level tertingginya itu bid'ah. Al-ibda, bid'ah ya, kreatif. Cuma gini masalahnya, ada yang menganggap kalau kreatif itu berkaitan dengan ibadah maka itu dolal. Maka suka ada yang nanya, ente naik pesawat kan nggak ada di zaman Rasul. Ya itu kan tidak terkait ibadah katanya kan gitu ya. Tapi itu perdebatan nggak akan habis sampai kiamat ya. Ini tergantung lahirnya di mana. Nah, kalau Kang Asep lahir di grup yang suka beda-beda ya beda-beda. Maka setelah itu harus banyak belajar. Oh kenapa ini begini, kenapa begini. Kalau tahu semua dalilnya kan enak. Nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Yang penting kan inti dalam Islam itu rukun Islam ada berapa? Ya 5 itu, syahadat, sholat, zakat, puasa. Jangan sampai rukun Islam lupa, yang lain hafal. Yang lainnya aksesoris ya. Zakat, apa namanya? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, itu aja target kita. Gak usah pusing-pusing. Kalau rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada orang-orang yang nyeleneh-nyeleneh nggak usah. Misalnya suka ada pertanyaan, apakah orang yang wafat bisa mendengar? Ya sebetulnya nggak usah tahu juga nggak apa-apa. Yang penting kan yang 6 itu, Allah, malaikat, nabi, kitab, kiamat, qadar dan qadar. Udah. Satu lagi ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau dilihat Allah. Nah, itu. Meskipun kamu tidak melihat Allah, Allah melihat kamu. Nah, gitu. Nah, udah 33 menit Pak Ustaz Hadi. Saya kira 2 hadis saja cukup. Inti dari bab ini adalah pertama kita harus terus mencari apa saja sunnah-sunnah Rasulullah. Kira-kira begitu ya. Apa saja yang diperintahkan Rasul, apa saja yang dilarang. Pertama itu, tahu dulu. Setelah itu lakukan apa yang diperintah, tinggalkan apa yang udah itu aja, nggak usah repot-repot. Bapak mau baca sampai hadis terakhir ya intinya kan itu. Ada di hadis lain misalnya kalau makan pakai tangan kanan, nah misalnya gitu. Itu kan adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kalau makan jangan pakai sendok, kalau nggak ada sendok. Kalau tangannya bersih, ya. Ternyata menurut kedokteran katanya bagusan nggak pakai sendok. Nah, gitu. Jadi kalau kita melaksanakan sunnah Rasul itu gampang, memudahkan, menyehatkan, bahkan mungkin kalau kata Pak Ustaz tadi mengkayakan. Nah, kalau ikutin sunnah Rasul pasti kaya. Kenapa kita nggak kaya? Ya karena kita belum.
melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja Pak Hadi. Saya sih berharap ada pertanyaan, dipersilakan. Nah, ini pertanyaan yang sulit dijawab Pak Ustadz. Nah, ini Ustadz Endal yang udah tahu jawabannya sebetulnya. Coba kita bahas sedikit ya. Sunnah itu apa? Ini orang sering kalau ngerti bahasa Arabnya dia nggak langsung ketemu ya. Sunnah itu apa sih? Sunnah itu artinya sanna, sunnah. Sunnah itu artinya kebiasaan. Nah, itu ya. Kebiasaan Pak Mang Bandi kalau makan tangan kanan, nah, itu sunnah. Sunnahnya Mang Bandi. Sunnah saya misalnya kalau minum pakai tangan kayak sunnah. Nabi itu sunnahnya begitu. Makanya sunnah Nabi itu ada 3 kan, ada qauli, ada fi'li, ada takriri. Qauli, Nabi suka ngomong begini. Nah, misalnya kalau mau ngomong sesuatu insya Allah, insya Allah, insya Allah, ya. Misalnya, Nabi suka kalau mau sholat bersiwak, misalnya, berarti roh sahabat ngelihat Nabi begitu, namanya fi'li kan. Nabi ketika Mang Bandi ngomong, sahabatnya ngomong A, Nabi biarin, Nabi nggak komen, namanya itu takriri. Jadi sunnah itu artinya adalah apa kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi yang namanya kebiasaan berarti bukan hanya sekali, rutin. Maka bisa beda-beda. Ada yang melihat Nabi begini, ya mungkin kan tidak ketemu setiap waktu. Yang paling sering ketemu Nabi siapa? Yang paling banyak? Ya istrinya. Ya gitu ya. Makanya istri Nabi itu banyak. Pak Hari ya, istri Nabi berapa? Kenapa banyak? Karena untuk menceritakan itu, nah, gitu ya. Nah, tapi katanya kelebihan Nabi itu istrinya banyak, tetapi semakin terhormat. Kalau yang lain istrinya banyak masalah. Dan katanya istri Nabi banyak itu membuktikan bahwa Nabi itu nggak ada cacatnya. Coba kita istri satu aja ketahuan banyak cacatnya kan. Nabi istrinya banyak, makin sempurna gitu ya. Oke. Cuma di dalam fikih ada hukum ya. Wajib. Beda ini sunnah yang tadi dengan dihukum ya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau yang wajib dilaksanakan pahala, ditinggalkan dosa. Yang harus kita laksanakan yang ini dulu wajib. Kalau yang sunnah laksanakan pahala, tinggalkan tidak apa-apa. Sholat ba'diyah enggak sholat enggak apa-apa, gitu ya. Puasa Senin Kamis enggak puasa enggak dosa. Yang ketiga ada mubah. Mubah itu artinya apa? Boleh. Misalnya Maulid Nabi, mubah, ya boleh. Tahlil, mubah, boleh. Kenapa tidak sunnah? Karena di zaman Rasul belum ada kan?
Iya, namanya mubah. Cuma ada dua pendapat, ada yang mubah, ada yang haram. Bid'ah. Terus makruh, kalau makruh apa? Kayak makan pete. Dilaksanakan tidak apa-apa, ditinggalkan pahala. Itu rokok. Rokok itu ada yang makruh, ada yang haram. Tapi banyak kan yang bilang haram. Rokok ya. Jangan pakai dalil itu. Warka'u ma'arrokin. Merokoklah bersama orang-orang yang merokok. Salah itu. Berukulah bersama orang-orang yang ruku. Yang terakhir haram. Dilaksanakan dosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu jadi ada dua ya. Jadi sunnah yang dimaksud di sini kan tadi sunnah dan adab-adabnya ya. Jadi ada yang sunnah ada yang sunnah yang sifatnya mubah. Ada yang sunnah sifatnya dapat pahala, ada yang sunnah sifatnya mubah. Di sini nanti ada perbedaan lagi. Ya itu mah sunnah yang dimaksud ya kebiasaan yang tidak berpahala. Salat sunnah ba'diyah, nah itu sunnah yang dapat pahala. Tapi kalau sunnah-sunnah Nabi itu nggak ada ruginya, pasti bagus. Misalnya Nabi itu tidak boros, kan bikin kaya. Hemat, pangkal, kaya. Nabi itu tidak boros, meskipun kaya raya. Yang kedua, membayangkan bisa melihat Allah. Nah ini yang repot ya. Waktu saya mahasiswa ini cerita ya. Saya kan belajar sama ini yang suka zikir-zikir itu. Zikirnya dari jam 12 sampai subuh. Karena kesehatan saya nggak bagus, baru berapa malam udah ngedrop. Lalu saya kebetulan ada kepentingan, datanglah ke satu dosen senior. Gurunya Ustadz Ar-Razi. Mungkin kakeknya Ustadz Ar-Razi lah, jadi ilmunya tinggi sekali. Saya bilang gini ke dosen itu, dosen filsafat kebetulan. Prof, kata saya belajar ini, katanya nanti kalau udah khusyuk nih, kita akan punya kekuatan gitu ya. Tapi saya agak curiga kok ini zikirnya bilang Allahnya juga nggak pas sih gitu ya. Bilang Allahnya aja nggak pas gitu kayak ya. Lalu dosen itu bilang gini, coba tanya, apa yang dia bayangkan ketika khusyuk? Apa yang dia bayangkan ketika khusyuk? Nah, jadi nggak ada yang bisa jelasin itu. Ya. Itu hanya pengalaman spiritual ya. Ada lagi teman saya gini, dia udah bisa ngeruqyah, ruqyah bukan ru'yah ya. Kalau ru'yah itu kan melihat hilal, ru'yah, rokok ya, jampe bisa mengobati orang. Saya tanya lagi kan, kalau ngeruqyah kalau mau berhasil katanya harus khusyuk. Apa yang dibayangkan? Kata dia apa? Ente kosongin aja, nggak usah inget apa-apa, gitu katanya. Nah gitu ya. Jadi untuk khusyuk ini itu pengalaman pribadi. Kalau saya ya memahaminya gini. Jadi tangga pertamanya kita memahami setiap yang kita baca, kira-kira begitu ya. Setiap yang kita baca, apa namanya? Misalnya kalau sholat mengingat Allah berarti ayat-ayatnya. Karena jangan sampai dibayangkan Allah itu kayak zombie ini enggak ada. Allah itu tidak bisa la ainun ra'at. Tidak bisa dibayangkan. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah itu misalnya terang kayak matahari, enggak bisa. Jadi cara yang gampangnya ya misalnya ketika mengingat Allah, ya tulisannya aja Allah, Allah, Allah. Gitu ya. Allah kan alif, lam,
Allah, Allah, Allah. Nah, itu nanti pengalaman spiritualnya masing-masing. Baik Pak Sadendar ya, gitu. Jadi meskipun kamu tidak melihat Allah, ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah, fa innahu yarah. Tapi Allah melihat kita. Ya gitu ya. Saya kira itu Ustaz Endar, mungkin Ustaz Endar sendiri nanti bisa menjelaskan ke jamaah. Cuma saya memahami agama itu lebih ke rasional aja ya. Jadi kalau yang kayak dukun-dukun itu enggak cocok. Bayangkan enggak. Yang dibayangkan ya lafaz Allah aja, Allah, Allah. Tapi kalau bisa lafaznya yang Arab ya. Jangan A L L. Karena kalau lafaznya yang pakai Indonesia itu dengan yang sebelah sama aja. Dengan agama sebelah sama aja. Cuma beda tafhim dan tarkik kan. Yang satu Allah, satu Allah. Tulisannya sama kan? Coba ya, tulisannya sama enggak? Muslim dan yang bukan sama tulisannya. Makanya kalau salah bacanya salah itu. Kalau Kristen bilangnya Allah, Allah ya, Allah. Kalau kita bilangnya Allah. Nah, beda itu. Kalau Indonesia kan sama. Karena di Arab itu tidak ada O sebetulnya ya. Kalau orang bilang Allah, Allah itu salah. Di Arab nggak ada O. Allah, Allah, bal. Kalau Allah, Allah ya biasanya Sunda. Kayak saya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya gitu kan. Padahal yang benar itu insya Allah. Termasuk kalau kita nulis insya Allah itu salah. Kalau insya Allah. Ada 3 kata tuh. In jika sya'a menghendaki atau menjadikan Allahu Allah. Maka saya kalau WA cek, saya suka dipisah. Insya Allah. Kalau yang lain kan insya itu salah lagi tuh. Insya Allah salah itu. Yang benar itu insya Allah. Baik. Saya kira itu aja Pak Ustaz dia. Khawatir udah mau nyari sarapan. Mudah-mudahan kajian pagi ini ada manfaatnya untuk kita ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.